Makin hari, kayaknya makin banyak aja nih varian virus corona yang ditemukan. Katanya ada yang bisa menimbulkan gejala berat. Ada juga yang lebih mudah menularkan dibanding virus corona yang sebelumnya. Dari situ jadi banyak nih yang bertanya-tanya, "Dok, kenapa ya virus corona ini bisa bermutasi?" Nah, makanya di kesempatan kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton videonya sampai selesai. Sama seperti virus lainnya, virus corona penyebab COVID-19 juga bisa mengalami mutasi. Mutasi virus sebenarnya merupakan suatu proses yang memang bisa terjadi, terlebih jika penyebaran dan replikasi virus terus terjadi. Bahkan, sampai saat video ini dibuat, sudah ditemukan setidaknya 6 varian mutasi virus corona, yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa. Tiap varian tersebut punya karakter atau cara kerja yang mirip-mirip, tapi apa bedanya? Katanya ada yang lebih mudah menular. Ada juga yang lebih mudah menimbulkan gejala berat. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengapa virus corona bermutasi. Jadi, mutasi virus itu sendiri artinya adalah perubahan pada materi genetik virus yang dapat memengaruhi struktur atau cara kerja virus. Hal ini bisa terjadi saat virus sedang mereplikasi dirinya di dalam sel tubuh manusia. Nah, virus corona termasuk jenis SARS-CoV-2. Merupakan jenis virus RNA atau ribonucleic acid, yaitu virus dengan materi genetik berantai tunggal. Karena struktur inilah, virus corona diketahui lebih mudah mengalami mutasi. Sebenarnya, frekuensi mutasi virus corona diketahui cukup stabil. Bahkan nggak lebih cepat daripada virus influenza yang terkenal sering bermutasi hingga vaksinnya pun perlu diganti setiap tahun. Tapi ya, gimana pun mutasi ini tetap bisa menimbulkan beberapa dampak dan risiko. Salah satunya pada proses penyebaran virus. Walaupun kebenarannya belum bisa dikonfirmasi 100%, dipercaya mutasi ini bisa membuat SARS-CoV-2 jadi lebih mudah menular. Udah gitu, kalau penyebaran virus gak kunjung terkendali, terlebih kalau prokes kendor terus, ya mutasi virus corona jadi makin gampang terjadi. Bukan gak mungkin variannya jadi tambah banyak, dan lama-lama siklus ini jadi lingkaran setan yang semakin sulit untuk dihentikan. Makanya supaya itu gak terjadi, prokes harus tetap disiplin, vaksinasi perlu dijalankan. Menurut WHO, kebanyakan mutasi virus sih nggak punya banyak dampak terhadap kemampuan virus dalam menyebabkan infeksi dan penyakit ya. Tapi pada praktiknya bukan berarti nggak bisa berdampak juga. Hal ini bergantung pada perubahan yang terjadi pada varian virus yang bermutasi. Mutasinya itu di materi genetik virus bagian mananya nih. Ada perubahan yang bisa memengaruhi penyebaran, baik jadi lebih mudah menyebar atau malah jadi nggak segampang itu buat menyebar. Ada juga perubahan yang memengaruhi keparahan. Jadi ada varian yang bikin infeksi yang lebih parah, ada juga malah lebih ringan. Ujung-ujungnya ya balik lagi sama di mana dan bagaimana proses mutasi yang terjadi. Selain itu, keparahan gejala juga dapat dipengaruhi oleh faktor usia dan ada atau enggaknya penyakit penyerta. Terus dok, gimana dong soal vaksin? Ada nggak dampak mutasi virus terhadap efektivitas vaksin? Kamu nggak perlu khawatir. Soalnya sejauh ini vaksin yang sudah ada terbukti masih mampu memberi perlindungan dari beragam varian virus corona yang ada saat ini. Bahkan, beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa gejala COVID-19 pada pasien yang telah mendapatkan vaksin cenderung lebih ringan. Jadi kalau fisikmu memungkinkan untuk bisa divaksin dan kalau sudah dapat giliran vaksin, sebaiknya tetap lakukan vaksinasi sesuai anjuran ya. Yang lagi-lagi perlu ditekankan, jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan ya, sekalipun kamu sudah divaksin. Mutasi virus corona memang nyata adanya, tapi nggak usah dianggap berita tentang ini sebagai sesuatu yang nakut-nakutin. Lebih baik jadiin fakta tentang mutasi virus corona ini sebagai pengingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Langkah pencegahan yang pertama adalah menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah ataupun pas lagi sakit.
Saat ini masker yang dianjurkan adalah double masking atau menggunakan masker double untuk menjaga agar tidak ada sela yang meningkatkan kemungkinan bagi virus untuk masuk dan keluar dari masker. Nah, penggunaan masker double yang benar supaya efektif adalah dengan menggunakan masker medis sekali pakai sebagai lapisan pertama, kemudian dilapisi masker kain di bagian luarnya. Kenapa harus didobel? Soalnya masker sekali pakai cenderung longgar pada bagian tepinya dan nggak bisa menutup dengan sempurna, sehingga efektivitasnya bisa berkurang kalau tidak dilapisi. Penggunaan masker kain di luar masker sekali pakai bisa merapatkan celah di masker sekali pakai, sekaligus menambahkan lapisan penyaring sehingga efektivitasnya menjadi meningkat. Meski butuh penyesuaian dalam awal-awal pemakaiannya, tapi tenang, pertukaran oksigen dan karbon dioksida masih tetap bisa terjadi. Langkah kedua adalah dengan selalu mencuci tangan dengan benar, terutama sebelum makan dan sebelum menyentuh wajah. Penelitian menunjukkan bahwa rutin cuci tangan efektif untuk mencegah penularan COVID-19, termasuk varian Delta. Makanya, kamu disarankan untuk rutin mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir ya. Atau kalau lagi beraktivitas di luar rumah dan sulit menemukan sarana cuci tangan, kamu bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70% yang efektif membasmi kuman, bakteri, dan virus termasuk virus corona. Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1-2 meter di setiap sisinya dari orang lain. Ya, meskipun memang lebih baik beraktivitas di rumah saja ya, tapi kalau emang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah, misalnya kalau bekerja di sektor esensial dan kritikal, atau harus keluar belanja kebutuhan sehari-hari, sebisa mungkin menghindari kerumunan. Perilaku hidup sehat sebagai langkah pencegahan virus corona selanjutnya, termasuk varian Delta, adalah dengan menerima vaksin COVID-19 sesegera mungkin. Gak usah pilih-pilih vaksin merek tertentu nih, apapun vaksinnya, fungsinya dalam tubuh tetap sama, yakni memicu tumbuhnya antibodi dalam tubuh untuk memerangi virus corona. Ini tuh kita butuhin banget di masa pandemi supaya nggak jatuh sakit dan mengalami komplikasi berat akibat COVID-19. Apalagi tujuan utama saat ini adalah mencapai herd immunity supaya penularan virus corona bisa berkurang secara signifikan. Hal ini hanya bisa tercapai kalau lebih dari 70% masyarakat Indonesia telah divaksin. Jadi, kalau udah dapat giliran untuk divaksin, jangan ditunda-tunda lagi ya. Dan jangan sampai lupa untuk menerima dosis keduanya. Tips berikutnya, tingkatkan daya tahan tubuh. Caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, serta makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Kamu juga bisa menambah konsumsi suplemen atau multivitamin yang sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu, kamu juga dianjurkan buat rutin berolahraga, mencukupi waktu tidur, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman alkohol. Terus, kelola stres dengan baik juga, soalnya stres bisa berpengaruh sama imun tubuh loh. Next, langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan hidup sehat yang gak kalah penting adalah dengan rutin membersihkan dan melakukan disinfeksi diri dan lingkungan secara menyeluruh, terutama di rumah. Apalagi kalau di rumah ada yang lagi isolasi mandiri atau rutin harus beraktivitas di luar rumah karena pekerjaan yang esensial dan kritikal. Caranya, pastikan kamu rutin membersihkan perabotan dan peralatan rumah tangga serta bagian-bagian yang sering tersentuh seperti gagang pintu, knob handle kulkas, remote TV, remote AC, keran air, dan saklar lampu. Untuk membersihkannya, kamu bisa gunakan lap bersih yang telah dibasahi larutan air dicampur cairan antiseptik. Nah, larutan air dan cairan antiseptik ini juga bisa kamu gunakan untuk membersihkan lantai rumah, merendam pakaian kotor yang habis dipakai bepergian, hingga digunakan untuk mandi dan membersihkan diri. Supaya efektif membasmi kuman dan virus tapi tetap aman, kamu bisa pilih cairan antiseptik dengan bahan aktif kloroksilenol 4,8%.
Terus, buat membersihkan berbagai perabotan rumah tangga lunak seperti horden, karpet, sofa, sajadah, hingga boneka dan mainan anak, kamu bisa gunakan spray disinfektan. Spray ini juga bisa kamu gunakan untuk membersihkan perabotan dan permukaan rumah lainnya, secara praktis tentunya. Tinggal disemprot saja dan tunggu hingga mengering sempurna. Untuk pilihan spraynya, kamu bisa pilih yang mengandung alkohol seperti etanol minimal 60%. Terus, selama pandemi kan mungkin kita lebih sering belanja kebutuhan lewat online ya, jadi lebih banyak nih paket yang datang ke rumah. Nah, setelah menerima paket dari kurir, segera semprot dengan spray disinfektan sebelum dibawa ke dalam rumah. Cairan antiseptik dan spray desinfektan tersebut sekarang mudah banget didapatkan. Bahkan di minimarket, supermarket, dan toko online langganan pun banyak yang jual dengan berbagai macam ukuran sesuai kebutuhan kamu. Nah, sekarang udah tahu kan cara melindungi diri dari COVID-19 khususnya varian Delta? Stay safe dan semoga kamu semua sehat selalu ya. Terus, kalau kamu sewaktu-waktu mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas, nyeri otot, sakit tenggorokan, nyeri dada, anosmia atau kehilangan fungsi indera penciuman, maupun disgeusia atau gangguan fungsi perasa di lidah, apalagi kalau ada riwayat kontak erat dengan orang yang positif COVID-19, segera konsultasikan diri ke dokter. Lalu, lakukan pemeriksaan COVID-19 seperti tes antigen atau PCR. Kemudian isolasi mandiri, dan jika hasilnya positif, laporkan ke puskesmas atau dokter supaya bisa mendapatkan pendampingan medis dan pengobatan diperlukan. Oke deh, segitu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat buat kamu semua yang lagi nonton video ini ya.